teman-teman ada yang mungkin masih samar-samar kayak Indodax tuh apa sih? Aplikasi apa? Mungkin di-spill dikit aja, ini tuh aplikasi yang aku kurang ahli sih sebenarnya ya. Tapi yang aku tahu ini adalah aplikasi salah satu untuk cryptocurrency yang benar-benar lagi naik banget nih Kak. Kayak dari Bitcoin mungkin. Ya, mungkin untuk selengkapnya kita langsung panggil aja narasumbernya Yes, nih. benar. Dipersilakan Kak Gema. Langsung aja dipanggil Kak. Ini dia kepada Bapak Oscar, kami persilakan untuk menaiki ke atas panggung. Boleh tepuk tangan ya teman-teman. Oke, tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk Indodax. Sama manggilnya apa ya Pak enaknya? Bapak, Ya. kakak? Panggil Mas Oscar aja. Mas Oscar. Iya, masanya agak Mas muda Oscar gitu. ya. Oke, Waduh. Mas Oscar. Aku ini fun fact Kak Gema. Aku ini salah satu fansnya Mas Oscar nih beneran. Wah, thank you Ikutin banget. banget aku Kak. Aduh benar-benar belajar banget. Iya. Banyak banget belajar dari Di Kak TikTok Oscar. ya, di TikTok. Iya benar. Di Instagram juga. Di Instagram juga. Karena Mas Oscar ini suka bikin reels Instagram itu benar-benar Oh ya? ilmu banget. Wah. Aku followers banget nih Kak. Ini sekarang alhamdulillah sehat Mas Oscar. Sehat. Tadi saya baru selesai kuliah saya, terus ya? kemudian saya ke sini. Oh, berarti benar-benar membela-bela supaya bisa hadir di acara ini ya. Makanya tadi deg-degan banget karena tadi kan macet banget ya. Ya, Saya kuliah kan di Jakarta Barat tuh. Oh, di Jakarta Jakarta Barat Barat. ke sini ternyata lagi hujan, lumayan macet. Udah Ya. gitu saya jalannya agak nyasar lagi. Oh, Tapi untungnya semua sesuai on time. Alhamdulillah. Thank you banget Mas banget. Oscar. Ya, thank Nah, you banget. Kayaknya gak enak manggil Mas ya, Kak aja kali ya Kak. Boleh panggil Mas panggil gitu kan juga kayak boleh. gimana gitu. Kak mungkin di sini masih banyak yang bingung nih. Indodax tuh apa sih Kak gitu loh. Aplikasi apa Indodax itu gitu. Boleh, makanya nanti saya ada paparan nih. Oh Saya boleh pengen boleh Kak. Boleh, Boleh langsung Kak. aja, Boleh Kak. apa Langsung itu aja Kak. Indodax. Ya, baik. Ya. Mungkin bisa dibantu munculin ya. Oke, silakan. Baik. Saya izin berdiri boleh? Boleh Kak. Ya, lebih enak Silakan, nih kalau Kak. berdiri. Ya. Oke, sebelum saya mulai, selamat siang semuanya, adik-adik. Yang semangat dong. Selamat siang semuanya. Siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Herman Haryoso selaku Ketua Yayasan BSI, Bapak Naba Haji Noto Saputro selaku dari Yayasan BSI, dan Profesor Dr. Muhammad Wahyudi selaku Lektor dari BSI. Dan tentunya yang paling penting adik-adik semua dari BSI yang ada di sini. Ya. Next. Ya, perkenalkan adik-adik semua, nama saya Oscar Darmawan. Saya adalah pendiri dan direktur dari Indodax, sebuah platform pertukaran jual beli Bitcoin dan kripto di Indonesia. Saya sendiri saat ini lagi belajar, sama seperti adik-adik semua, saya lagi belajar S3 saya di bidang computer science. Saya menyelesaikan S2 saya dari Master of Science di blockchain di Universitas Nicosia, dan S1 saya dari Monash University dari jurusan Information Technology dan Information System. Next. Nah, teman-teman di sini boleh saya tahu, di sini ada yang pengguna Indodax nggak? Ada yang pakai Indodax? Ada satu, ada lagi? Ada ya, ada beberapa. Oke, thank you semuanya. Nah, kalau buat teman-teman tahu, Indodax itu pada dasarnya adalah sebuah startup di bidang aset kripto, startup di bidang
blockchain. Ya, kita berdiri sejak tahun 2013, tahun 2014. Pada saat kita berdiri hingga sekarang, kita sudah memiliki 6,2 juta member, 6 juta member di Indonesia. Dan setiap harinya ada 1.000 member baru yang mendaftar di platform Indodax. Dan dalam beberapa bulan ini ternyata banyak dari member kita itu menjadi OKB baru di Indonesia. Banyak yang menjadi orang kaya baru di Indonesia. Ya, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu kripto? Siapa yang tahu kripto? Ayo, siapa yang tahu? Yang tahu dapat hadiah nih. Ada yang tahu kripto? Ada yang tahu blockchain? Ada yang tahu Bitcoin? Maju, ya. Maju. Boleh di applause teman-teman. Wow. Yo, berikan tepuk tangan untuk temannya nih, pemberani. Wow. Luar biasa loh. Kesempatan banget nih. Kalau ada yang dipanggil maju, maju aja. Karena setiap kali ada yang maju dan menjawab, itu akan mendapatkan hadiah merchandise. Wah, saya maju boleh Pak? Nggak boleh kalau kamu. Boleh, Perkenalkan, sebutin namanya. Perkenalkan, Jurusan nama saya mana? Ade Fondra. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Bitcoin. Jadi menurut saya Bitcoin itu ada mata uang digital untuk negara internasional juga ya Pak ya. Misalnya seperti Bitcoin, lalu ada Dogecoin dan semacamnya gitu ya Pak ya. Jadi untuk itu Bitcoin bisa dipakai sebagai mata uang internasional tanpa ada biaya pajak biasanya itu Pak. Ya. Menurut saya. Ya. Perkenalan dulu dong, namanya siapa? Nama saya Ade Fondra, saya dari kelas 17I. Dari mana? Kelas 17I. Kelas 17E. Iya. SMA atau dari BSI? Nama? Dari di BSI atau? Dari BSI juga. Dari BSI. BSI Selipi. Apa? Dari BSI Selipi. BSI Selipi. BSI Sleepy. Oke. Wow. Tepuk tangan ya. BSI Sleepy. Jurusan apa? Jurusan apa? Jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika, ya. Ya, sukses ya. Nanti teman-teman dari Indodax, kita tolong kasih merchandise ke siapa namanya? Ya? Defaundra. Devondra, ya. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi. Aku revel Pak, aku revel. Pengen ikutan aja lu. Ya, tadi dijelasin sama salah satu rekan-rekan tentang apa itu Bitcoin, secara garis besar adalah mata uang digital. Tapi nanti akan saya paparkan nih lebih jelas. Kenapa mata uang digital itu sangat penting dan kenapa teknologi ini akan mengubah seluruh cara kerja internet. Ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum tahu, Indodax itu adalah sebuah startup yang mempunyai izin di bawah Kementerian Perdagangan, di bawah Bapepti, dan saat ini kita lagi peralihan akan diatur OJK per awal tahun depan. Ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau kita bicara Indodax adalah sebuah platform, sebuah startup yang legal, yang diatur di bawah Kementerian Perdagangan dan sebentar lagi diatur oleh OJK. Nah, teman-teman, di sini pernah belajar apa itu revolusi industri ya? Ada yang tahu siapa revolusi? Ada yang tahu revolusi industri? Siapa nih yang tahu revolusi industri? Ini pelajaran SMA. Revolusi industri. Ayo, siapa yang berani? Apa itu revolusi industri? Ya, maju. Sini aja. Maju, ya. Perkenalan diri, namanya siapa, jurusan apa di BSI? Nama saya Gavin Dwight Wirosodo, jurusan Teknik Informasi. Masih single apa sudah punya pacar? Udah punya. Oh, sudah punya. Sudah nggak available, maaf ya. Ya. Boleh cerita apa itu revolusi industri dan sudah berapa kali kita mengalami revolusi industri? Setiap berapa kali? Pak? Berapa? Apa itu revolusi industri dulu? Kalau setahu saya revolusi industri itu dari yang jadul. Apa dari mesin uap, nah terus akhirnya produksi baju, lain-lain. Nah terus sekarang semakin lama semakin canggih. Pakai mesin otomasi dan pakai AI. Ya, oke. Thank you. Kevin ya? Ya, thank you ya. Duduk. Yang dijelaskan Kevin itu proses revolusi industri. Enggak salah,
Tapi nggak benar 100%. Ya. Teman-teman harus tahu, revolusi industri pada dasarnya adalah proses bagaimana manusia mengubah industrinya, mempercepat proses industrinya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sejauh ini, dunia sudah pernah mengalami revolusi industri 4 kali. Saat ini, saat adik-adik lagi belajar, adik-adik lagi mengalami revolusi industri 4.0. Ya, ini yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi kita beberapa waktu lalu. Bahwa Indonesia sedang revolusi industri 4.0. Revolusi industri yang pertama, 1.0, itu yang tadi dijawab sama Kevin. Ya, 1.0 itu membuat industri berubah menjadi menggunakan mesin uap. Perubahan menggunakan mesin uap itulah yang membuat proses menjadi ada proses mekaniknya. Revolusi industri 2.0, mulai ada tenaga listrik. Tenaga listrik membuat semua prosesnya menjadi 24 jam. 3.0, mulai ada komputer. Kemudian ada elektronik, lain sebagainya. Ada proses automatisasi. Makanya ada jurusan teknik informatika. Ada jurusan teknik mesin. Ini adalah bagian daripada revolusi industri. Sekarang kita bicara industri 4.0. Proses industri itu berubah menjadi saling terintegrasi satu dengan yang lain. Itu kita bicara mengenai blockchain, kita bicara big data, kita bicara robotik, kita bicara AI. Karena 4 teknologi inilah yang membuat proses industri sekarang berubah. Menjadi jauh lebih terintegrasi. Sekarang antar perusahaan bisa saling kerjasama, menghasilkan proses output jauh lebih cepat. Itulah revolusi industri 4.0 ini. Nah, kita hari ini akan membahas salah satunya yaitu tentang blockchain. Tentang teknologi yang mengubah bagaimana cara industri bekerja. Nah, buat teman-teman tahu, ya, ini adalah bagaimana cara software IT berjalan. Ya, kalau teman-teman dari teknik informatika harus tahu nih, ya. Yang ini adalah sistem IT pada umumnya. Ada server, ada klien, server klien, server klien. Di mana setiap klien itu terhubung ke dalam satu server. Kalau server ini down, server ini mati ya, otomatis semua akan mati. Itu adalah sistem aplikasi pada umumnya sekarang ini. Tapi kalau kita bicara teknologi blockchain, teknologinya berubah. Kalau diperhatikan tidak lagi ada satu server di tengah. Teknologinya berubah di mana antar komputer, antar server, itu saling terhubung satu dengan yang lain. Sehingga apabila salah satu mati, yang lain tetap jalan dan menjalankan tugasnya. Sehingga sistem di blockchain itu tidak pernah down. Kalau kita bicara sistem di Bitcoin, itu nggak pernah down. Sistem di Ethereum nggak pernah down. Nah, teknologi blockchain ini membuat transaksinya menjadi final. Transaksinya nggak bisa diubah. Transaksinya lebih aman, lebih efisien, dan hemat biaya. Itulah kelebihan kenapa teknologi blockchain banyak banget dibicarakan orang, banyak banget dikatakan akan mengubah cara kerja manusia, akan mengubah cara kerja aplikasi. Di sini yang jurusan information teknologi, siapa aja? Siapa anak IT sini? Jurusan IT. Ayo, jangan malu-malu. Ya. Di sini pesertanya S1 ya? Halo? Pesertanya S1 atau diploma? Peserta mahasiswanya 600 lebih Pak ini. Dari strata S1, diploma atau S2? Rata-rata S1 Pak. S1 ya. Nanti kalian selama pendidikan S1 ini, kalian kan belajar tentang programming ya. Kalian belajar tentang machine learning, kalian belajar tentang AI, tapi kalian belajar tentang engineering-nya. Saya percaya, bahkan di BSI nanti akan ada kesempatan
kalian akan mulai mengenal apa itu blockchain. Kalian akan mengenal bahasa programming yang bisa diterapkan ke dalam blockchain. Ya. Tapi blockchain itu bukan semata-mata tentang jurusan IT aja. Karena blockchain juga bisa diterapkan di berbagai hal. Blockchain bisa diterapkan di supply chain. Blockchain bisa diterapkan di bidang finance. Ya. Di sini ada yang jurusan manajemen. Ya, oke. Blockchain mengubah banyak hal. Nanti kita akan ulas satu persatu. Ya. Nah, sekarang kalau kita bicara blockchain, lalu sekarang apa hubungannya blockchain dengan aset kripto? Kadang-kadang orang bertanya pertanyaan ini. Apa hubungannya Bitcoin, apa hubungannya Ethereum dengan blockchain? Kalau kita bicara mengenai blockchain adalah jaringan IT-nya, jaringan protokolnya. Jaringan protokol ini baru bisa berjalan apabila ada unit currency di dalamnya yang membayar semua pengeluaran daripada jaringan protokol ini. Unit currency-nya inilah yang kemudian disebut dengan Bitcoin dan Ethereum atau disebut dengan aset kripto. Jadi unit currency di dalam protokol blockchain yang digunakan untuk membayar semua biaya transaksi di protokol itu. Ya. Jadi kalau kita bicara Bitcoin, dia ada blockchain Bitcoin. Kita bicara Ethereum, ada blockchain Ethereum. Kalau kita bicara Bitcoin, kita membahas satu dulu aja. Hari ini kita akan membahas cuma seputar Bitcoin. Kita nggak akan membahas terlalu banyak yang lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita bicara blockchain, saat ini sendiri ada 500 lebih blockchain yang terkenal di seluruh dunia. Dan totalnya ada ribuan aset kripto yang ditransaksikan. Tapi kita akan membahas paling gampang, paling simpel. Kita akan bahas Bitcoin aja. Ya. Sebelum saya membahas tentang Bitcoin, saya mau tanya nih sama adik-adik. Ada nggak di sini yang mendapatkan profit atau keuntungan dari Bitcoin? Ada nggak? Siapa? Siapa yang dapat motor atau mobil dari trading Bitcoin? Ada nggak? Kalau ada tunjuk tangannya? Belum Pak, koinnya mahal. Nggak ada ya? Nah, nanti saya akan ceritain. Ada nggak? Ada? Ada? Maju. Wow. Woi di. Namanya siapa? Abimanyu Pak. Abimayu. Maskernya buka dong, maskernya. Tradingnya apa? Bitcoin, Ethereum atau apa? Saya holding di PP Pak. Holding apa? PP. Holding PP Coin. Holding PP Coin ini menarik banget karena PP Coin salah satu token yang kemarin naiknya luar biasa. Naik berapa persen? Lumayan lah Pak. Sebut aja berapa persen aja. Pokoknya sih saya kan iseng ya. Gak usah rupiah ya. Berapa persennya ya. Berapa ya? Ya hampir 80% gitu Pak. Naik 80% ya. Sama saya kemarin juga ngikut yang kayak tiba-tiba naik gitu Pak. Tiba-tiba naik. Iya. Tiba-tiba naik itu berapa persen? Bisa 400. 400%. Iya. 4 kali lipat berarti. Iya. 4 kali lipat. Jadi kalau misalnya punya uang 100 juta, jadi 4 juta. Iya. Kalau punya uang 10 juta, jadi 40 juta. Iya. Bener ya? Benar. Dari situ uangnya dipakai buat apa? Pakai buat jajan Pak. Palingan sama saya di line. Buat apa? Ditaruh di lainnya. Taruh di lainnya. Jadi memang aktif trading kripto ya. Iya. Tadi Abimayu dari jurusan apa? Dari jurusan sistem informasi. Jurusan sistem informasi ya. Tepuk tangan buat Abimayu dong. Nanti habis ini jangan lupa minta traktir sama Abimayu. Dia habis profit besar di kripto. Ya. Thank you, Abimayu. Ya. Jadi kalau tadi itu adalah yang dia tradingin PP Coin. Saya nggak akan bahas PP Coin karena kita harus tahu basicnya dulu. Ya. Nah, kita bicara mengenai Bitcoin. Kalau Bitcoin sendiri itu adalah kripto pertama yang mengawali semua aset kripto yang ada sekarang. Gampangnya ini adalah grandfather-nya. Ini yang paling tua, paling simple, paling gampang dimengerti. Kalau kalian nggak mengerti yang ini, jangan berharap mengerti yang lain. Karena yang lain teknologinya lebih maju lagi.
Bitcoin itu pertama kali ditemukan tahun 2009. Ya, oleh Satoshi Nakamoto, dia membuat konsep white papernya, dia membuat dokumentasinya, dia membuat karya tulisnya tentang bagaimana teknologi ini bekerja. Jadi yang dibuat sama Satoshi Nakamoto itu cuma karya tulisnya. Kemudian setelah dia buat, dia kasih di internet, kemudian teman-temannya semua yang di internet bisa melihat, anak-anak informatika seperti kalian yang bisa programming, membuat berdasarkan flowchart yang diberikan oleh Satoshi Nakamoto itu. Ya, yang membuat itu kelompok-kelompok di GitHub. Jadi kalau para programmers ini yang lagi belajar programming, Anda bisa lihat tuh di GitHub. Banyak kode-kode yang menarik bisa Anda pelajari. Ya, pada saat Anda belajar, Anda bisa mengembangkan kode-kode. Nah, siapa tahu kadang-kadang ada project seperti Bitcoin ini. Nah, software ini kemudian dibuat dan ternyata memang berjalan dengan baik ide yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto. Kemudian itulah tahun 2010 pertama kali Bitcoin tercipta. Jaringan blockchain-nya berjalan, kemudian Bitcoin tercipta dari jaringan blockchain itu. Sekarang pertanyaannya, berapa harga Bitcoin pertama kali di tahun 2010? Ada yang tahu? 2010? Ayo. Ada yang berani jawab enggak? Di tahun 2010, pertama kali Bitcoin tercipta, harganya adalah 0 rupiah. Harganya 0. Kenapa? Karena Bitcoin itu enggak ada harganya. Sampai hari ini, Bitcoin itu enggak ada harganya. Jangan salah ya, Bitcoin itu tidak pernah ada harganya. Lalu apa yang memberikan nilai pada Bitcoin? Yang memberikan nilai pada Bitcoin adalah demand, adalah penawaran orang-orang yang mau membeli Bitcoin. Karena mereka melihat fungsinya dan cara kerjanya, kemudian ada orang yang mulai membeli Bitcoin tahun 2010 akhir, mulailah $20 US dollar setara dengan 10.000 Bitcoin. Jadi 10.000 Bitcoin dibeli dengan harga $20. Ya, itulah proses penciptaan harga Bitcoin pertama kali. Sampai kemudian berkembang hingga sekarang, ya, supply Bitcoin sendiri fix cuma 21 juta Bitcoin. Ya. Nah, berapa harga Bitcoin sekarang? Harga Bitcoin sekarang itu adalah 1 miliar 60 juta rupiah per satu Bitcoin. Ini grafik harganya buat teman-teman tahu. Ya, ini tadi saya bilang, pertama kali $20 untuk 10.000 Bitcoin. Ya, harganya naik turun dengan cepat. Karena ini berdasarkan demand dan supply. Ya. Aku mau tanya sama anak manajemen nih, sekarang jurusan manajemen. Ya. Siapa yang berani maju buat saya tanyai mengenai emas? Siapa yang berani maju tentang emas? Pertanyaan dasar aja. Siapa yang berani maju aja? Tapi harus dari jurusan finance atau manajemen. Satu orang. Kalau misalnya nggak ada yang tunjuk tangan, saya tunjuk. Ada? Yuk, maju. Siapa? Tadi yang tunjuk tangan? Maju ke depan. Ya, Belva tolong bantu dijemput. Oh iya, oke, maju. Jurusan apa? Manajemen Mantap. Ya. Oh, thank you, Pak. dari YouTube. Siapa namanya? Umar. Hah? Umar. Uma. Ya, nama lengkapnya Winda Suryadi Umar. Oh, siap. Uma, ya. Oke. Nah, kita mau ngobrol santai nih tentang emas. Iya. Di sini semua tahu emas ya? Tahu? Tahu. Tahu. Ya. Kalau Bitcoin kan masih pada semua nggak tahu ya. Iya. Tapi kalau emas pasti tahu. Ya, karena emas sejarahnya lebih panjang lagi daripada Bitcoin. Nah, Uma, saya mau tanya,
menurut Umar, pertama kali emas ada di bumi, harga emas berapa? Untuk harga emas sama 0 karena kejelian mata manusia dan insting hawa nafsu mendapatkan emas digali kembali, digali kembali dan diperjualbelikan. Pada saat itu emas menjadi alat tukar kedua setelah setelah barter seperti itu kurang Betul. lebih. Ya. Wah, keren tepuk tangan banget, sekali Bisa. lagi. Mana nih fansnya Umar? Public speakingnya keren banget Kak Gema. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan. Ya. Jadi setelah ada yang permintaan, ada yang emas jadi unit value, ada barter kan? Iya. Ada harga emas. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kenapa emas setelah sekarang nilainya berapa 1 gram emas? Gimana? 1 gram emas sekarang nilainya berapa? Sekarang kena 800 per 23 karat. Ya, tapi beberapa hari ini emas naik sampai 1,1 juta Iya betul. per 1 gram emas. 1 juta rupiah per 1 gram emas. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa emas di harga 1 juta nggak pernah turun lagi ke harga 100.000? Tetapi yang saya lihat kemarin pada saat September 2023 emas turun menjadi 700. Mas. Betul, emas Betul kan? turun jadi 100. Iya. Tapi kenapa emas nggak pernah turun sampai ke 100.000? Mungkin setahu saya kalau emas itu turun ada tambang besar baru yang digali dan dikeluarkan emas tersebut. Setahu saya seperti itu. Karena kemarin kalau nggak salah ya di Ghana ada tambang emas baru digali, ya itu yang menurunkan harga emas di September 2023. Betul. Jadi setahu kemarin saya. akhir tahun lalu sempat harga emas turun karena suplainya tiba-tiba tambah banyak. Banyak, Karena betul. tambangnya ditemukan yang di Ghana. Iya. Betul. Tapi kembali ke pertanyaan tadi. Menurut Umang, kenapa kok emas itu harganya nggak pernah turun ke 100.000 atau 200.000? Kalau mungkin kata pribadi saya, pendapat saya pribadi nggak bakal mungkin turun karena indeks manusia memiliki hawa nafsu itu sendiri untuk memiliki emas-emas yang lain di luar sana, ya kan? Bener nggak? Kalau kata orang Betawi, tambah lagi kita punya, tambah lagi kita punya, ya kan? Umal bukan sembarang umal. Umar, posisi kita terancam Kak Gema. Umal bukan main. Umar. Ya, jadi memang benar ya. Tadi itu benar ya, itu benar. Tapi sekarang saya mau nyambungin sedikit nih ke teori finansial, ke teori ekonomi. Oke. Menurut Umang, apa nilai intrinsik dari emas? Ini ada hubungannya dengan intrinsik. Jadi kalau kita bicara metal, logam, itu ada nilai intrinsik. Ya kan, benar ya? Betul. Logam itu enggak cuma faktor demand dan supply. Ya. Pembentukan satu harga enggak cuma demand dan supply. Tapi ada proses pembentukan intrinsik. Nah, menurut Umang, intrinsik emas dari mana? Dari pengolahan itu sendiri mungkin satu. Betul? Ya. Betul banget, luar biasa. Tepuk tangan buat Umang. Keren banget. Nah, kadang-kadang orang lupa kalau, thank you Umang. Tuh, ya. Oh, Siap, makasih ya. Luar biasa dia. Mana suara Tepuk tangan sekali penggemar lagi buat Umang. Tepuk tangan buat Umar. Oh. Luar biasa Umar. Umar pulang-pulang bawa umat nih. Memang anak BSI itu luar biasa. Tadi saya nggak ngira kalau Umang bisa menjawab tentang pengolahan emas. Karena kadang-kadang hampir semua orang lupa bahwa emas itu bukan cuma demand dan supply. Emas itu ada biaya eksplorasi, ada biaya pengolahan. Kenapa emas nggak pernah turun sampai 100.000 rupiah? Kenapa emas nggak pernah turun sampai 200.000 rupiah? Bahkan hampir nggak pernah turun di bawah 500.000 rupiah. Karena ada biaya eksplorasi pada saat manusia menggali emas. Itu ada biaya yang dikeluarkan oleh penambang. Itu ada biaya yang dikeluarkan untuk menggali dari tanah, diambil, direfinasi, dimurnikan, kemudian dibuat batangan, baru kemudian dijual. Itu ada prosesnya. Menambang itu bukan proses yang murah. Ya. Apa yang terjadi pada saat harga emas turun banyak? Penambang bakal stop. Itu yang bakal terjadi pertama kali. Karena biaya mereka membuat emas, biaya mereka mendapatkan emas, kalau lebih mahal daripada harga emas,
mereka memilih untuk nggak menjual. Menjualnya nanti kapan-kapan. Makanya harga emas nggak pernah turun. Ya. Karena hal itu. Kemudian nanti kalau begitu harga yang mulai naik lagi, baru mereka jual lagi di atas biaya eksplorasinya. Itulah alasan kenapa berbagai mineral jarang turun terlalu jauh. Karena selain faktor demand supply, ada masalah biaya eksplorasi. Nah, kenapa saya nyambung sama Bitcoin? Buat teman-teman tahu, beberapa kripto, saya nggak bicara semua kripto ya, beberapa kripto itu ada biaya eksplorasi. Seperti Bitcoin itu ada biaya eksplorasi. Untuk setiap unit Bitcoin yang tercipta di internet, itu ada biaya server yang dijalankan secara massal, yang biayanya itu puluhan ribu dolar untuk setiap satu Bitcoinnya. Nah, teman-teman bisa baca mengenai mining Bitcoin. Ada banyak di YouTube, ada banyak di Instagram tentang biaya intrinsik setiap penciptaan satu Bitcoin, yaitu biaya listrik, biaya alat yang digunakan untuk menjalankan server blockchain daripada Bitcoin. Yang dimana setiap orang bisa menjalankan server itu. Tapi saya nggak menyarankan buat adik-adik menjalankan server itu. Karena saat ini terlalu mahal. Biayanya terlalu mahal buat berinvestasi ke sana. Dulu waktu saya mulai bicara tentang Bitcoin, bicara tentang blockchain, tahun 2013 kemarin, saya masih bicara tentang mining. Tahun 2015 saya masih bicara tentang mining. Tahun 2016 saya stop bicara tentang mining Bitcoin. Karena biayanya terlalu mahal sekarang. Sekarang cuma konglomerat, cuma orang-orang kaya di dunia yang bisa menjalankan mining daripada Bitcoin ini. Total listrik yang dipakai seluruh server daripada Bitcoin itu adalah 2 kali listrik yang dipakai satu negara Malaysia. Ya, atau kurang lebih mencapai setengah 60% lebih listrik yang dipakai satu Indonesia. Makanya banyak orang bilang, termasuk Elon Musk mengatakan Bitcoin itu teknologi yang tidak hijau, teknologi yang tidak green, karena listriknya terlalu besar. Teknologi yang menggunakan 2 kali listrik yang digunakan oleh negara satu Malaysia. Ya, itulah yang membuat alasan kenapa Bitcoin kadang-kadang nilainya turun, tapi dia nggak pernah benar-benar kembali ke harga 10.000 dolar. Ya, karena ada proses pembentukan nilai intrinsik itu. Tapi buat teman-teman sekali lagi, saat ini ada banyak banget aset kripto. Di Indodax sendiri ada 308 aset kripto. Dan gak semua aset kripto itu menjalankan algoritma proof of work atau algoritma mining kripto ini. Beberapa menjalankan algoritma yang tidak ada proses penciptaan intrinsiknya. Seperti tadi disebutkan contohnya PP Coin. PP Coin itu koin yang kontroversial, sama kontroversialnya seperti Dogecoin. Ya. Koin yang sebenarnya gak ada basisnya, tapi semua orang suka berspekulasi. Ya kalau spekulasi saya no comment, itu sudah selera masing-masing. Ya, cuma pada dasarnya teman-teman bisa pelajari di Indodax kita ada ratusan koin yang bisa diperdagangkan. Nah, kalau ditanya apa itu kegunaan kripto? Kegunaan kripto salah satunya adalah investasi. Ya, teman-teman di sini ada yang tahu BlackRock? Siapa yang tahu BlackRock? Perusahaan BlackRock? Ya. Tahu nggak perusahaan BlackRock? Ayo, anak finance, anak manajemen, masa nggak tahu perusahaan BlackRock? Buat teman-teman, ya tahu, ya tolong maju ke depan. Ya. Ya, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan kembali, nama saya Julio Kaisar Lesina. Panggilannya? Julio. Apa? Julio. Nurio. Ya. Jurusan mana? Jurusan Teknologi Informasi. Tepuk tangan buat jurusan Teknologi Informasi lagi. Ya. Nah, apa itu perusahaan BlackRock?
Perusahaan Berlok adalah yang sekarang hampir menguasai seluruh media di Amerika, lalu menguasai juga suku bunga The Fed sekarang. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai, ini nggak benar 100%, tapi masih bisa diterima. Thank you banget, Rio. Ya, thank you. Ya. Jadi di dunia ini ada satu perusahaan yang menguasai hampir semua yang ada di Amerika dan di dunia. Tidak terlepas Indonesia. Teman-teman ada yang pakai Facebook, Instagram, Google, semua pakai ya. Salah satu shareholder terbesarnya siapa? BlackRock. Ya, bank paling besar di dunia, Bank JP Morgan. Siapa shareholder terbesarnya? BlackRock. Semua perusahaan media di Amerika, siapa shareholder pengontrolnya? BlackRock. Dan BlackRock sendiri adalah perusahaan fund, FUND ya, perusahaan pengelolaan dana terbesar satu dunia sekarang. Ya. Perusahaan BlackRock sendiri kemarin baru aja mengeluarkan reksadana atau ETF kripto, ETF Bitcoin yang diperdagangkan di Bursa Efek Amerika. Dan kalau kita bicara tadi yang saya bicarakan mining Bitcoin yang menjalankan server Bitcoin, ada 5 perusahaan yang menjalankan server Bitcoin terbesar saat ini. Dari 5, 4 ada BlackRock di dalamnya. Buat teman-teman khususnya di finance, keuangan, manajemen ekonomi, saya sangat menyarankan belajar apa itu perusahaan, apa itu BlackRock. Dan kenapa BlackRock bisa menjadi besar. Ya. Nah, perusahaan seperti BlackRock dan berbagai perusahaan lain sekarang di dunia itu mulai membicarakan tentang Bitcoin ini. Mulai berinvestasi di bidang Bitcoin ini. Kenapa? Karena situasi ekonomi global saat ini tidak stabil. Situasi ekonomi dunia saat ini enggak stabil. 10 tahun terakhir, pertama kalinya terjadi di dunia, US dollar mulai tidak dipercaya lagi. Pertama kalinya di dunia, ada pesaing daripada US dollar. Ya, ada mata uang BRICS yang dibuat oleh Brasil, Rusia, Cina, India, ya, South Africa. Pertama kalinya ada ketidakstabilan di ekonomi dunia. Dan Bitcoin itu hadir sebagai salah satu safe haven asset atau sebagai salah satu aset yang dirasa bisa menjadi pegangan pada saat terjadi ketidakstabilan dunia. Karena sifat Bitcoin adalah desentralisasi. Nggak ada yang punya, nggak ada pengontrolnya. Ya. Sama seperti perusahaan emas. Kenapa pada saat Perang Dunia Pertama dan Kedua kemarin banyak orang beli emas? Karena dirasa emas tidak ada yang mengontrol. Emas netral. Ya. Nah sekarang ini mulai beralih nih. Orang mulai beralih dari Bitcoin dari emas beralih ke Bitcoin. Makanya orang banyak menyebut Bitcoin sebagai emas digital. Adik-adik mungkin untuk membayangkan ya, kenapa Bitcoin itu begitu dicari, kenapa begitu dibicarakan ya. Saya pernah bikin percobaan nih adik-adik. Saya pernah bikin percobaan, teman-teman semua. Saya percobaan menggunakan uang 30 miliar. Uang 10 miliar pertama, saya coba tukar dengan uang rupiah. Ya. Nah, waktu uang 10 miliar rupiah saya tukar dengan uang rupiah kertas. Ternyata setiap 1 miliar itu kurang lebih adalah sebanyak tas buat pergi nge-gym. Ya, kurang lebih seginian. Dan lumayan berat. Sekarang uang 10 miliar saya tukar dengan emas. Pada saat itu kurang lebih sekitar 10 kilogram emas. Buat teman-teman yang pernah megang uang emas 1 kilogram, akan tahu kalau uang emas 1 kilogram kalau dipegang itu akan terasa lebih berat daripada pegang besi 1 kilo. Padahal beratnya sama 1 kilo, tapi terasa lebih berat karena massa jenis emas itu lebih berat, lebih padat.
Ya, karena dia lebih kecil, jadi kalau dipegang terasa lebih berat. Pada saat membawa emas 10 kilo, kalian akan merasa jauh lebih berat tas itu. Dan sekarang kalau kita bicara 10 miliar rupiah ditukar Bitcoin, itu ternyata cuma dimasukkan dalam satu flash disk. Karena bentuknya digital. Ya. Nah itulah alasan kenapa masyarakat dunia saat ini, pada saat ketidakstabilan dunia, secara orang lebih mencari aset yang kira-kira gampang dicairkan, aset yang kira-kira gampang dipindahkan. Karena kalau kita bicara perusahaan atau kita bicara institusi, mereka tukar emas, aset mereka ada 100 miliar, mindahin 100 miliar emas dari satu tempat ke tempat lain, itu nggak gampang. Ya, kita nggak bicara retail, kita nggak bicara orang per orang, kita bicara tentang konglomerasi, kita bicara tentang perusahaan, kita bicara tentang fund yang punya aset dalam jumlah besar. Memindahkan aset itu bukan hal mudah. Dan emas itu nggak gampang dicairkan. Emas itu nggak gampang dicairkan. Di sini siapa yang pernah jual beli emas? Siapa yang pernah jual beli emas? Ya, silakan maju ke depan. Ada putri di sana. Ya. Kasih tepuk tangannya. Ya. Namanya siapa? Jurusan apa? Perkenalkan, nama saya Lulu dari jurusan manajemen BSI Cengkareng. Baik, luar biasa. Nah, sekarang ya, pernah jual beli emas? Pernah. Emasnya waktu itu bentuk perhiasan atau apa? Perhiasan. Perhiasan. Masih ingat gak waktu setiap kali beli dan jual emas, harga selisih beli dan jual, harganya sama atau beda? Beda. Beda? Iya. Harga beli sama harga jual, selisihnya berapa persen? Untuk persenannya saya kurang tahu. Tapi biasanya kita waktu awal beli itu, kita udah dapat perjanjian nih. Nanti kamu kalau beli, kita potong segini. Begitu. Ya. Nah, buat yang belum tahu, harga selisih beli dan jual emas kalau perhiasan, itu bisa sekitar 5-10%. Kurang lebih ya, 5-10%. Jadi kalau kita bicara kalau beli 1 juta, ya. Kalau jual mungkin 1.050.000. Kalau beli 1.050.000, kalau jual 1 juta. Ya. Tadi namanya siapa? Lulu. Lulu, thank you Lulu. Ya, makasih. Jadi kalau emas, kamu kalau misalnya beli emas, ya, misalnya beli emas di harga 1.050.000, kamu bisa jual di harga 1 juta, itu sudah bagus. Kita bicara saat ini juga ya, kita bukan bicara tahun depan. Jadi misalnya kamu beli nih emas sekarang, nanti sore kamu jual lagi. Itu ada selisih 5% sampai 10%. Uang kalian hilang. Karena ada harga selisih beli dan jual. Nah, alasan kenapa banyak orang tertarik dengan kripto, salah satunya adalah karena waktu saat kalian beli dan kalian saat jual, itu perbedaannya tidak ada 1%. Hampir tidak ada 1%. Bahkan biasanya cuma 0,3%. Ya, itu yang menjadi alasan kenapa banyak institusi, banyak perusahaan, banyak orang-orang yang paham keuangan, mereka tertarik dengan kripto. Karena mudah beli, mudah jual. Ya. Dan sifat perdagangan kripto itu 24 jam dan diterima semua negara saat ini. Kalau kita bicara mengenai Bitcoin, saat ini Bitcoin diterima hampir semua negara. Ya, termasuk Indonesia, Thailand, Amerika, Jepang, Korea, India. Dan karena kripto ini naik turunnya lumayan menarik, banyak orang menggunakan ini sebagai fasilitas untuk trading. Jadi mirip seperti trading saham. Bahkan ada istilah nih di anak-anak zaman sekarang. Ya, istilahnya adalah trading saham itu kuno. Sekarang adalah eranya trading kripto. Ya. Makanya teman-teman di sini, biarpun kalian masih mahasiswa, nggak ada salahnya belajar tentang trading kripto ini. Aset kripto juga ada banyak, ada yang modelnya seperti Bitcoin,
dibentuk dari proses penambangan Bitcoin atau ada biaya eksplorasi. Ada juga kalau yang pengen tertarik dengan kripto yang ada underlying-nya, tertarik dengan kripto yang ada underlying emasnya, ada underlying US dollarnya, itu juga ada. Ya. Ada juga kripto yang cuma buat lucu-lucuan. Ya. Kalau Elon Musk, yang pendiri Tesla ya, itu penggemar kripto dengan lucu-lucuan seperti ini. Karena itu basisnya komunitas. Ya, dipelajari aja, dipelajari. Saya sangat menyarankan pada saat Anda belajar tentang kripto, pelajari setiap produknya dengan baik, jangan asal ikut-ikutan. Ya. Nah, kalau di Indodax kita juga ada sebuah fasilitas di mana kalau mau memberi rutin kripto, misalnya rutin sebulan Rp10.000 atau sebulan Rp100.000. Rutin setiap bulan kita juga ada sistem investasi rutinnya yang secara otomatis akan memberikan kripto. Jadi mirip sama reksadana. Ya, mirip seperti reksadana, otomatis nanti dibelikan di tanggal tertentu, jumlah tertentu setiap bulan. Selain daripada itu, Indodax juga punya program staking. Ini mirip sama deposito. Jadi orang yang punya Ethereum, misalnya Anda beli koin Ethereum, koinnya bingung diapain, koin Ethereum ini bisa dimasukkan staking, Anda dapat bunganya. Jadi mirip kayak deposito. Ya. Dan Indodax juga punya program, kalau satu kali kalian member Indodax, kemudian kalian mengenalkan Indodax ke teman kalian, kita juga memberikan komisi. Komisi dari apa yang kita dapatkan secara biaya transaksi. Biaya transaksi di Indodax itu murah banget, cuma 0,3%. Jadi kita membagi komisi dari biaya 0,3% itu. Ya, itu kita kembalikan kepada orang yang mereferensikan Indodax kepada teman. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar tentang kripto, pengen belajar tentang Bitcoin, silahkan buka Indodax Academy. Indodax Academy bisa diakses di website, bisa diakses di YouTube, bisa diakses di Instagram kita @Indodax. Semua gratis informasinya. Ya. Atau kalau mau follow hal-hal yang kadang-kadang saya bahas juga bisa mengikuti sosial media Instagram saya. Saya kadang-kadang ada membahas mengenai kripto juga di @OskarDarmawan. Ya. Di sini ada yang follower saya @OskarDarmawan. Ada ya? Maju. Saya Pak. Wow, boleh dong tepuk tangan ya teman-teman. Mantap. Namanya siapa? Jurusannya? Rahmat. Jurusannya? Sistem informasi. Sistem informasi Rama. Waktu nge-follow akun saya, konten yang paling suka diikuti tentang apa? Tentang motivasi sama nasihat-nasihat. Motivasi hidup ya? Iya betul. Motivasi Karena hidup. saya follow Mas sekarang itu udah dari lama. Dari lama ya? Iya. Ya, baik. Thank you banget, Rama sudah nge-follow Boleh saya. selfie? Oh boleh, siap. Wow, iri nih saya. Ya, jadi di Instagram saya @OskarDarmawan, teman-teman bisa follow. Saya kadang-kadang memberikan ilmu tentang kripto, kadang-kadang saya memberikan ilmu tentang kehidupan. Ya karena saya sudah mulai tua ya, saya sudah mulai umur 40. Jadi kadang-kadang saya ingin ceritakan pengalaman saya yang saya dapatkan. Karena saya memulai karir saya dari bawah. Saya memulai karir saya dari seorang karyawan, membuka software house, hingga pada akhirnya saya mempunyai perusahaan seperti Indodax dan berbagai perusahaan lain yang saya pimpin. Ya. Jadi kadang-kadang pengalaman-pengalaman inilah yang saya sharingkan. Ya. Bisa diikuti aja @OskarDarmawan. Tapi yang paling penting jangan lupa nge-follow @Indodax untuk mendapatkan informasi dan update terbaru tentang kripto. Kita juga kadang-kadang memberikan signal-signal kapan waktu beli yang tepat dan kapan jual yang tepat. Dan signal kita sejauh ini 75% akurat. Ya.
Dan itu kita bagikan secara gratis. Ya. Kita juga punya Telegram. Kita punya Telegram group buat teman-teman yang pakai Telegram bisa ikutan grup di Telegram kita. Ini grup komunitas kita yang dibebaskan untuk membicarakan apapun berhubungan dengan kripto di sana. Ya. Itu aja mungkin paparan singkat dari saya. Semoga teman-teman BSI semuanya yang ada di sini akan jadi orang sukses di kemudian hari. Oke, tepuk tangan Oke, sekali baik, lagi terima kasih, Pak. untuk Kak Oscar. Iya. Sebelum Pak Oscar mungkin kembali ya Kak Gema, Ya. kita akan memberikan sertifikat penghargaan. Yang akan diberikan oleh Bapak Suharyanto M.Com kepada Kak Oscar. Ya. Kepada Pak Suhar, kami undang untuk menaiki ke atas panggung. Boleh tepuk tangan teman-teman semuanya. Wah. Oke. Terima kasih banyak Pak Suhar. Terima kasih Pak. Oke. Nah, aku Pak. punya permintaan nih Kak Iya Oscar. boleh gak Pak terakhir Pak? Terakhir ini Ya, terakhir. apa nih? Kita pengen Kak Oscar ngebimbing teman-teman buat tagline BSI. Tahu nggak tagline BSI? Oh, gimana tagline-nya? Nanti Kak Oscar bilang kuliah. Oh ya, baik. Bisa ya Kak Oscar? Bisa, ayo. Oke. Oke. Kita coba. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kuliah. BSI aja. Wih. Terima kasih Kak Oscar. Dipersilakan untuk Silakan, duduk Kak. kembali.